Salam semuanya, saya bernama Christine. Salam juga buat Miss Minarti, salam juga buat teman-teman semua. Saya akan menjelaskan yang telah dijelaskan Miss Minarti yang minggu lalu. Oke, saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi dan tujuan eksposisi dan struktur eksposisi dan ciri-ciri teks eksposisi dan kaidah tentang teks eksposisi. Ada 5 ya guys ya. Yang pertama adalah teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang mengupas masalah dalam sebuah di sekitar disertai oleh sejumlah argumentasi dan fakta-faktanya. Fakta ini bisa menjadi suatu pernyataan yang akurat. Nah, yang kedua tujuannya itu adalah tujuan eksposisi adalah tentang untuk menjelaskan informasi tertentu agar menambahkan wawasan pembacanya. Dan yang ketiga, struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah pernyataan pendapat adalah bagian yang berisikan pendapat penulis. Dan yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah suatu data yang akurat yang bisa memperkuat atau menolak gagasan. Dan yang ketiga adalah penegasan. Yang pendapat adalah bagian yang berisi tentang pendapat yang disertai pemahaman yang akurat. Dan ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama itu adalah teks yang berisi tentang penjabaran informasi dan juga pengetahuannya. Dan yang kedua adalah mempunyai gaya informasi yang persuasif atau mengajak. Dan yang ketiga, penyampaian teksnya jelas dan lugas. Lugas itu adalah pendapat yang jelas, dan lugas yang berisi tentang pembaca yang jelas dan penulis yang jelas. Dan yang keempat, penjelasannya sesuai dengan data dan yang sifat-sifatnya yang akurat dan terpercaya dengan penulis sama penulis dan pembacanya. Dan yang keempat yaitu kaidah teks eksposisi. Kaidah teks eksposisinya ada 3. Dan yang pertama, adanya topik yang dijelaskan dengan menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya. Seperti pembacanya ini bisa mengerti apa yang telah dibacakan oleh pembacanya. Oke, yang kedua, yang pertama itu tadi kan topik itu adalah tentang pembahasan yang dilakukan. Yang pertama contohnya itu pendidikan, kesehatan, teknologi, dan sekolah. Dan yang kedua, menyajikan fakta yang dipakai untuk memperjelas informasi. Dan yang ketiga, bahasa yang ditulis adalah bahasa yang baku dan informasi agar mudah dipahami oleh pembacanya, yaitu seperti pembaca ini supaya bisa mengerti apa yang telah dibacakan yang saya bilang tadi. Dan yang keempat, ponomina ini adalah ponomina yang bisa menjelaskan sebuah pendapat pribadi yang diungkapkan dalam sebuah karangan. Contohnya itu Makasih. Selamat malam.